Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menulis resensi. Perkenalkan, nama saya Hairisa. Nama saya Media Fitriana Purba. Nama saya Febriana Ganesha. Nama saya Kevin Ahmad Menggawan. Nama saya Desi Sarkeni Saruki. Nama saya Afif Spita Dewi. Nama saya Rahma Hidayat. Capaian pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa dapat menulis resensi penulisan kreatif luar. Adapun pengertian resensi yang mana berasal dari bahasa Latin yaitu kata kerja revider atau recension. Artinya melihat kembali, menimbangkan atau menilai. Arti yang sama untuk istilah itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan resensi, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Tiga istilah itu mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas buku. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, atau pertunjukan yang berisi gambaran, kelebihan, kekurangan, dan penilaian pribadi penulis terhadap karya tersebut. Sistematika resensi. Nah, ada beberapa judul resensi. Bagian ini harus informatif dan menarik, mencerminkan tema atau poin utama yang akan dibahas dalam resensi. Yang kedua adalah buku atau identitas buku. Bagian ini berisi informasi penting tentang buku yang diresensikan seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang ketiga ada pendahuluan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar untuk resensi, menjelaskan latar belakang penulisan resensi dan memberikan informasi dasar tentang buku yang akan diulas. Yang selanjutnya ada isi atau tubuh resensi, mencakup sinopsis, keunggulan, kekurangan, dan analisis isi buku. Yang selanjutnya ada penutup atau kesimpulan dan rekomendasi. Yang selanjutnya pemahaman dasar penulis resensi atau pandangan atau refleksi pribadi penulis resensi terhadap buku. Ini ada judul resensi. Judul resensi adalah judul yang dibuat oleh penulis resensi, bukan judul asli dari buku yang diulas. Judul ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca sekaligus memberi gambaran tentang isi resensi dan sikap penulis terhadap buku tersebut. Judul resensi sebaiknya 1. Singkat dan jelas. 2. Menarik dan provokatif. 3. Mencerminkan isi atau tema utama buku. Dan yang terakhir, kadang disertai dengan sudut pandang penulis resensi. Contoh judul resensi: judul buku sama dengan Laskar Pelangi. Contoh judul resensi: Mimpi dan Harapan Anak Bangsa dari blog Bitung. Kemudian ada data buku. Data buku biasanya disebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul buku. Apakah buku itu termasuk hasil terjemahan? Kalau iya, tuliskan judul aslinya. Yang kedua itu ada pengarang. Kalau ada, tuliskan juga penerjemahannya, editor atau penyunting seperti tertera pada buku. Yang ketiga ada penerbit. Yang keempat ada tahun terbit beserta cetakannya atau cetakan yang terdaftar. Yang seterusnya ada tebal buku dan terakhir ada harga buku. Kemudian ada judul resensi. Bagian judul resensi merupakan inti dari bahasa buku, berisi penjelasan, sinopsis, dan analisis terhadap karya tersebut. Bagian ini memaparkan isi buku secara detail, memberikan analisis krisis dan menilai kualitas buku. Berikut merupakan isi buku resensi. Yang pertama itu ada sinopsis, uraian singkat dan ringkas tentang isi buku, mendepankan alur cerita, tokoh utama, dan tema yang diangkat. Yang kedua itu ada analisis, pembahasan mendalam tentang unsur-unsur dalam buku, seperti gaya bahasa, struktur, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir ada penilaian, ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku, memberikan kritik membangun, dan menyimpulkan apakah buku layak dibaca atau tidak. Baik, selanjutnya itu ada pemahaman dasar penulis resensi, di mana bagian ini menunjukkan seberapa dalam penulis resensi memahami isi buku yang diulas. Pemahaman ini penting karena menentukan kualitas resensi itu sendiri. Penulis tidak hanya merangkum isi buku, tetapi menunjukkan interpretasi, tanggapan, serta pendapat kritisnya terhadap isi buku. Unsur yang biasa muncul dalam bagian ini, yang pertama itu pandangan atau opini pribadi penulis resensi. Misalnya, apakah penulis resensi setuju atau tidak dengan gagasan di dalam buku dan mengapa. Yang kedua, hubungan dengan pengalaman atau pengetahuan penulis. Penulis bisa mengaitkan isi buku dengan pengalaman
pribadi, latar belakang pendidikan, atau situasi di masyarakat. Yang ketiga, analisis kritis, di mana penulis bisa menunjukkan kelebihan logika, argumentasi, atau data yang digunakan dalam buku, serta mengkritis bagian yang kurang mendalam, biasa atau tidak objektif. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang diperoleh, apa pelajaran atau wawasan penting yang diperoleh dari membaca buku tersebut. Nah, contoh dari pemahaman dasar penulis resensi yaitu jika seseorang meresensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiri, maka pemahaman dasar penulis resensi bisa berbunyi: penulis resensi memahami bahwa inti buku ini adalah pengendalian diri dan berpikir rasional ala filsafat Stoa. Menurut saya, buku ini sangat relevan di era digital dan penuh tekanan sosial. Saya juga merasa bahwa penulis berhasil menyampaikan konsep berat dengan bahasa ringan dan aplikatif. Namun, beberapa istilah asing seharusnya bisa dijelaskan lebih sederhana agar semua kalangan mudah memahami. Sekian dari pemaparan kelompok 2. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini.